inti atom dan iptek nuklir. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.7 menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya bagi kehidupan. Dengan peta konsep materi, yang pertama kita akan belajar tentang karakteristik inti atom, kemudian konsep dari radioaktivitas, dan yang terakhir adalah aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan siapkan buku belajarnya, kita langsung masuk ke materi pertama pada pertemuan hari ini. Karakteristik inti atom. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan teori atom Bohr, sebuah atom tersusun atas kulit dan inti atom. Sebagian besar massa atom terpusat di inti atom dengan partikel penyusunnya adalah proton dan neutron. Perhatikan gambar. Bagian tengah disebut dengan inti atom. Penyusunnya adalah proton dan neutron. Sementara bagian yang mengelilinginya ini disebut dengan kulit atom, isinya adalah elektron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dan masanya 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,67 sekian kali 10 pangkat minus 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan negatif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dan bermassa 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Jadi ingat ya, di inti itu isinya adalah proton dan neutron. Proton muatannya positif dan di kulit isinya adalah elektron, muatannya negatif. Yang bisa berpindah dari kulit ke kulit adalah elektron. Kita next. Simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan boleh seperti yang di sebelah kiri atau seperti yang di sebelah kanan. Dengan keterangan bahwa X adalah nama unsur atomnya, Z adalah nomor atom, atau bisa dikatakan sebagai jumlah dari proton. Kalau atomnya netral, maka Z ini juga disebut dengan jumlah dari elektron. Dan A adalah nomor massa, sementara N adalah jumlah neutron, di mana menghitungnya dengan mengurangkan A dengan Z. Contoh, nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Tentukan A nomor atom, maka jawabannya adalah 7. Kemudian B nomor massa, jawabannya adalah 14. Dan C jumlah proton, ingat bahwa jumlah proton adalah nomor atom. Jadi jawabannya 7. Jumlah elektronnya juga 7. Sementara jumlah neutron A dikurang Z ya. Berarti 14 dikurang 7 hasilnya juga 7. Nah, ingat baik-baik bahwa yang di bawah adalah Z, yang di atas adalah A. Nuklida.
Nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu. Dituliskan seperti lambang unsur tadi. Macam-macam nuklida yang pertama adalah isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Perhatikan contoh, yang bagian bawah adalah nomor atom, nilainya sama, bagian atas adalah nomor massa, nilainya berbeda. Maka unsur ini disebut dengan isotop. Yang B adalah isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Perhatikan contoh, yang bagian bawah nilainya berbeda sementara bagian atas sama. Contohnya adalah karbon dengan nomor atom 6, nomor massa 14, dan nitrogen nomor atom 7, nomor massanya 14, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Contohnya adalah karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 13. Dan nitrogen nomor atom 7, nomor massanya 14. Kita lihat 6 dengan 7 nomor atomnya berbeda, tetapi neutronnya sama. Kita kurangkan 13 dikurang 6, hasilnya adalah 7. 14 dikurang 6, hasilnya juga 7 ya. Sehingga bisa dikatakan neutronnya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Itu disebut isoton. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang ini disebut dengan defek massa, berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Defek massa disimbolkan dengan delta M. Dirumuskan delta M sama dengan Z dikali massa proton ditambah neutron dikali massa neutron dikurang dengan massa inti. Nah, kalian harus ingat, nanti sebuah inti itu dimisalkan X, A, Z. Nah, Z adalah miliknya proton, makanya dirumus Z dikali massa proton. Dan neutron adalah A dikurang Z. Sehingga nanti rumus ini bisa langsung kalian ubah dengan A dikurang Z dikali dengan massa neutron. Kemudian dikurang dengan massa inti. Massa intinya adalah massa ini ya. Ini kita sebut dengan inti. Setelah dapat defek massa, kalian bisa menghitung berapa besar energi ikat inti yang disimbolkan dengan EI. Rumusnya adalah EI sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt per SMA. Jadi nanti satuan delta M ini dalam SMA. Sementara untuk satuan dari energi ikat inti nanti adalah mega elektron volt. Kemudian kalian juga bisa menghitung berapa besar energi ikat per nukleon dengan membagi nilai dari energi ikat inti dibagi dengan nomor massanya. Maka didapatlah nilai dari energi ikat per nukleon. Keterangan rumus, delta M adalah defek massa, satuannya SMA, MP adalah massa proton, nilainya sudah ada, 1,007825 SMA, Mn adalah massa neutron, nilainya 1,008665 SMA, M inti nanti diketahui di soal,
Z adalah jumlah proton atau nomor atom, N adalah jumlah neutron, A dikurang Z. EI adalah energi ikat inti, mega elektron volt. A adalah jumlah nukleon atau nomor massa. Kita next. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini dapat menghasilkan energi sangat besar. Perhatikan skema berikut. Sebuah inti atom ditembak dengan partikel sehingga menghasilkan inti anak, atom, dan melepas energi. Ini bisa kita sebut sebagai reaktan induk, dan yang di sebelah kanan bisa kita sebut sebagai produk. Ini anak. Dari skema tersebut, energi reaksinya adalah E sama dengan massa dari reaktan dikurang dengan massa dari produk dikali dengan 931 mega elektron volt per SMA. Jadi nanti dilihat reaksinya, massa yang di sebelah kanan, yang anak ditotalkan saja, kemudian massa sebelah kiri untuk yang reaktan juga ditotal. Nanti tinggal dikurangkan massa reaktan dikurang dengan massa produk, baru dikali dengan 931 mega elektron volt, maka itu adalah hasil dari energi reaksinya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada contoh soal. Keterangan rumus, Mx dan Ma adalah massa reaktan, My dan Mb adalah massa produk, dan E adalah energi reaksi dalam mega elektron volt. Reaksi inti terbagi dua. Yang pertama ada yang namanya reaksi fusi, adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat, disertai pemancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang, contohnya matahari, dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu sangat tinggi, yaitu sekitar 108 derajat Celcius. Contoh reaksi fusi adalah penggabungan hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 2 dengan hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa 2 yang menghasilkan helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 3 serta neutron. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara beruntun disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi besar. Reaksi fisi berantai ini digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Jadi reaktor nuklir dan bom atom itu dibuat berdasarkan reaksi fisi ya. Nah, kita next ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Apabila ada massa inti karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12. Massanya sebesar 12. Massa proton 1,00783 SMA dan massa neutron 1,008665 SMA. Tentukan yang A adalah defek massa, yang B adalah energi ikat intinya berapa, dan C energi ikat per nukleon. Kita cek yang diketahui. Perhatikan intinya. Di situ nilai Z atau nomor atom sama dengan 6.
Kemudian nomor massanya sama dengan 12. Kita langsung bisa menghitung nilai A, defek massa. Di sini massa proton sudah ada, kemudian massa neutron juga sudah ada. Maka langsung kita masukkan ke rumus delta M ZMP ditambah A dikurang Z dikali massa neutron dikurang massa inti sama dengan 6 dikali 1,00783 ditambah A dikurang Z, 12 dikurang 6 juga hasilnya 6, dikali massa protonnya 1,008665 dikurang massa intinya 12. Kita hitung saja. Hasilnya 6,04698 ditambah 6,05199 dikurang 12. Kita hitung sehingga hasil akhirnya didapat 0,09897 SMA. Ini yang disebut dengan defek massa. Kemudian, setelah dapat defek massa, kita langsung bisa menghitung berapa besar energi ikat intinya. Sehingga B, energi ikat inti sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt per SMA. Sama dengan 0,09897 dikali 931 mega elektron volt. Untuk SMA-nya sudah kita hilangkan ya, karena SMA dibagi SMA hasilnya habis. Sehingga hasilnya sama dengan 92,141 mega elektron volt. Ini adalah besar energi ikat intinya. Sementara yang C, energi ikat per nukleon En sama dengan energi ikat inti dibagi nilai A. Sama dengan 92,141 dibagi A-nya 12 sama dengan 7,678 mega elektron volt. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita next ke contoh berikutnya. Nah, sekarang reaksi inti. Perhatikan reaksi inti berikut. Di sini ada hidrogen nomor atom 1, nomor massa 2. Hidrogen nomor atom 1, nomor massa 3 menghasilkan helium nomor atom 2, nomor massa 4 dan neutron ya. Ini adalah neutron. Diketahui massanya di sini 2,0141 dan 3,0160 ini massa dari reaktannya. Sementara untuk massa produknya 4,0089 dan 1,0087 ya. Pertanyaannya adalah berapa energi yang dibebaskan. Nah, kita misalkan saja yang ini adalah A, X, Y, B, begitu ya. Kita misalkan begitu saja, agar lebih mudah, sehingga kita langsung bisa menghitung defek massanya adalah massa dari reaktan, totalnya berapa, dikurang dengan massa dari produk. Totalnya berapa? Massa reaktannya adalah MA-nya berapa ditambah dengan MX, dikurang dengan massa produknya MY ditambah dengan MB. Nah, MA-nya di situ yang 12 ya, berarti 2,0141 ditambah MX-nya 3,0160, kemudian dikurang dengan MY-nya
4,0089 ditambah dengan 1,0087. Nah, ini kita hitung saja sehingga didapat hasilnya adalah 0,0116 SMA. Setelah kita dapat defek massa, kita bisa langsung menghitung berapa energinya, sama dengan delta M dikali dengan 931 mega elektron volt ya. Kita langsung masukkan saja 0,0116 dikali dengan 931 mega elektron volt, sehingga hasil dari energi yang dibebaskan itu sebesar 10,799 mega elektron volt ya. Kalau kita mau bulatkan sekitar 10,8 mega elektron volt. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk soal yang berbentuk reaksi, kalian totalkan dulu massa sebelum reaksi berapa, kemudian massa setelah reaksi berapa. Baru dikurangkan massa sebelum dengan sesudah. Itu yang disebut dengan defek massa. Setelah dapat defek massa, satuannya dalam SMA, baru dikali dengan 931 mega elektron volt, itu yang disebut dengan energi yang dibebaskan gitu ya, pada reaksi inti tersebut. Oke, kurang lebih 2 contoh soal ini sebagai bekal kalian dalam belajar tentang karakteristik dari inti atom